Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Aditya Maris, NIM 2305020035, Prodi PGMI. Saya berasal dari kampus Institut Agama Islam Sumatera Barat, atau lebih dikenal IAI Sumbar. Dosen pembimbing bernama Bapak Joni Indrawandi, MPD. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang dasar ilmu geografi. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video sampai habis. Pengertian dan ruang lingkup geografi. Istilah geografi untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Eratosthenes pada abad ke-1. Menurutnya, geografi berasal dari kata geografika yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Berdasarkan pendapat tersebut, para ahli geografi sependapat menganggap Eratosthenes sebagai peletak dasar pengetahuan geografi. Awal abad kedua, muncul tokoh terbaru yaitu Claudius Ptolemaios mengatakan bahwa geografi adalah suatu penyajian melalui peta dari sebagian dan seluruh permukaan bumi. Jadi, Claudius Ptolemaios mementingkan peta untuk memberikan informasi tentang permukaan bumi secara umum. Menurut Bintarto, ahli geografi Indonesia, geografi adalah ilmu kausal yang mempelajari gejala-gejala di muka bumi beserta permasalahannya melalui pendekatan georadis, ekologi, dan pendekatan terhadap manusia untuk program pembangunan jangka panjang, proses pembangunan, dan menunjang pembangunan. Menurut Sugeng Martopo, geografi adalah ilmu yang mempelajari geosfer dan komponen-komponennya secara terpadu dalam konteks ruangan dan lingkungan serta wilayah untuk kepentingan negara, manusia, dan ilmu pengetahuan atau pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Menurut Preston E. James, geografi bisa diungkapkan sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Alasannya, banyak bidang ilmu pengetahuan selalu dimulai dari keadaan muka bumi untuk beralih pada studinya masing-masing. Ruang lingkup dasar ilmu geografi ada 3, yaitu lingkungan fisikal atau abiotik adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berupa makhluk tak hidup, misalnya tanah, udara, air, dan sinar matahari. 2. Lingkungan biologis atau biotik adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berupa makhluk hidup seperti binatang, tumbuhan, termasuk di dalamnya adalah manusia. 3. Lingkungan sosial adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berwujud tindakan atau aktivitas manusia, baik dalam hubungannya dalam lingkungan alam maupun hubungan antara manusia. Teori-teori ilmu geografi. Ada berbagai jenis teori geografis, yaitu teori perilaku, teori Marxis, teori umum, teori asupersting, teori lempengan tektonik, teori kendali Glester, teori von Kutub, teori iklim tunggal, teori iklim ganda, teori determinisme lingkungan, dan banyak lagi. Hubungan geografi dengan ilmu sosial lainnya. 1. Geografi manusia. Geografi manusia adalah bidang interdisipliner yang menggabungkan pendekatan geografis dengan materi ilmu sosial tradisional yang menekankan isu-isu kependudukan seperti pariwisata,
urbanisasi, dan lain-lain. 2. Geografi politik. Geografi politik adalah cabang geografi manusia yang membahas tentang hasil spesial yang tidak merata dari proses politik dan bagaimana proses politik itu sendiri dipengaruhi oleh struktur spesial. Geografi politik mengkaji interaksi antara masyarakat, negara, dan teritori. 3. Geografi ekonomi. Geografi ekonomi mempelajari lokasi, distribusi, dan organisasi spesial kegiatan ekonomi di seluruh dunia. Geografi ekonomi mengeksplorasi bagaimana kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh faktor geografis. 4. Geografi pariwisata. Geografi pariwisata berfokus pada pemahaman aspek spesial dari aktivitas pariwisata, termasuk destinasi wisata, pola perjalanan, dan dampaknya terhadap ekonomi dan lingkungan setempat. 5. Geografi budaya. Geografi budaya menyelidiki bagaimana budaya terbentuk dan dibentuk oleh lingkungan geografis. Geografi budaya mengeksplorasi hubungan antara politik budaya masyarakat dan lingkungan fisik mereka. 6. Geografi sejarah. Geografi sejarah meneliti bagaimana peristiwa masa lalu telah memengaruhi lanskap masa kini dan aktivitas manusia di berbagai wilayah. 7. Geografi perkotaan. Geografi perkotaan mempelajari aspek spesial kota dan wilayah perkotaan, termasuk pola pengembangan perkotaan, perencanaan penggunaan lahan, serta infrastruktur dan dinamika sosial ekonomi dalam ruang perkotaan. 8. Geografi pembangunan. Geografi pembangunan berfokus pada pemahaman kesenjangan tingkat pembangunan di seluruh wilayah dan negara, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. 9. Geografi transportasi. Geografi transportasi mempelajari pola spesial jaringan transportasi, penggunaan moda transportasi, stabilitas kelayanan transportasi, dan dampaknya terhadap pembangunan regional. 10. Demografi adalah studi tentang dinamika populasi yang menyangkut ukuran, struktur, distribusi dalam ruang dan waktu. Ia bersinggungan dengan geografi manusia untuk menganalisis tren populasi dalam konteks geografis tertentu. Fakta. Fakta adalah informasi yang dapat diverifikasi secara objektif dan terbukti benar, serta dapat diamati atau diukur. Contoh fakta dalam pembelajaran geografi. Salah satu contoh fakta dalam pembelajaran geografi adalah bahwa Gunung Everest merupakan gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut. Konsep. Konsep adalah ide atau gagasan umum yang menggambarkan suatu kategori atau kelas dari objek atau fenomena. Contoh konsep dalam pembelajaran geografi. Sebuah contoh konsep dalam pembelajaran geografi adalah pemanasan global. Konsep ini melibatkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi akibat aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca. Generalisasi. Generalisasi adalah proses penyimpulan suatu berdasarkan pola atau tren yang ditemukan dalam data spesifik.
Contoh generalisasi dalam pembelajaran geografi. Sebagai contoh generalisasi dalam pembelajaran geografi, kita dapat menyimpulkan bahwa daerah tropis cenderung memiliki iklim panas sepanjang tahun berdasarkan analisis data iklim dari beberapa negara di kawasan tersebut. Nah, itulah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.